Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grahita, open heart and eyes. Salam jumpa kembali dengan saya Suharjan dari Grahita Indonesia dalam acara talk show Solusi Keluarga Indonesia. Keluarga bahagia, negara jaya. Pada hari ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat luar biasa, yaitu membangun generasi cerdas dan berkualitas sejak dini. Dan di studio telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Hajah Yayah Ruhiah MPD. Beliau adalah Ketua Himpaudi Provinsi Banten. Selamat datang, Ibu. Selamat datang. Iya. Oke. Selama ini di masyarakat itu ada sebagian yang sudah mengenal Himpaudi, tetapi juga masih banyak yang belum mengenal Himpaudi. Nah, Himpaudi itu apa, Bu? Jadi Himpaudi itu adalah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, di mana di dalamnya adalah bergabung atau wadah berkumpulnya para guru PAUD. Ya. Kebetulan saya sendiri sebagai ketuanya memimpin organisasi ini. Memang luar biasa, Pak, karena wadah Himpaudi adalah tempat di mana para pendidik PAUD di seluruh Banten itu melakukan hal-hal yang memang positif dan tentunya untuk kemajuan anak usia dini. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Nah sekarang apa peran dari Himpaudi itu sendiri dalam upaya melahirkan generasi yang cerdas dan berkualitas tadi? Karena di negara-negara maju, dimanapun di dunia ini, yang namanya negara maju itu pasti dimulai dari pendidikannya lebih dulu, dan dimulai dari pendidikan dari usia dini. Nah sekarang apa yang telah dilakukan oleh Himpaudi untuk mewujudkan generasi yang cerdas dan berkualitas di masa mendatang ini? Ya, seperti kita ketahui bahwa anak usia dini adalah anak yang memang perlu distimulasi. Mengapa dikatakan anak usia dini 0 sampai 6 tahun itu adalah masa emas? Iya. Masa emas itu jangan disia-siakan, dan kalau disia-siakan itu tidak akan kembali lagi. Iya. Nah, ini yang perlu menjadi sebuah tantangan terbesar baik orang tua, negara, dan dalam menyiapkan generasi emas ini. Kalau generasi emas ini lewat begitu saja, naif banget gitu loh. Iya. Karena apa? Peran disinilah para guru PAUD menstimulasi aspek-aspek perkembangan yang harus berkembang secara optimal, di mana masa itu tidak akan bisa kembali lagi. Itu yang pertama. Nah, ini diperlukan beberapa hal yang memang tentunya ilmu-ilmu anak usia dini yang memang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan di usia ini. Makanya guru-guru PAUD itu penting mendapatkan sekali pengetahuan dan informasi bagaimana cara mendidik anak usia dini sesuai dengan usianya. Demikian. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Nah, langkah yang nyata, konkretnya, program yang dibuat oleh Himpaudi untuk para tenaga pendidik itu untuk memberikan pendidikan yang berkualitas sendiri, itu programnya apa? Yang pertama adalah melakukan peningkatan kualitas pendidik PAUD-nya, di mana kita ketahui bahwa para pendidik PAUD ini memang belum semuanya sarjana S1 PAUD. Iya. Ada juga yang sudah sarjana tetapi memang berlatar belakang bukan dari sarjana. Iya. Otomatis di ilmu didaktik metodiknya perlu sekali menjadi dasar bagi para guru PAUD di dalam menstimulasi anak. Yang kami lakukan di dalam peningkatan kualitas pendidik ini adalah dengan meningkatkan atau melakukan diklat berjenjang, Pak. Diklat berjenjang. Ya, iya. Artinya di mana memang kita ketahui bahwa para guru PAUD ini memang ada yang masih SMA, dan tentunya untuk kuliah mungkin menunggu ya, Pak ya, apalagi sekarang ini kuliah online. Tetapi kita lakukan adalah dengan sentuhan, yaitu diklat berjenjang yang memang sudah terstandar dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Jadi ada standarnya untuk menjadi guru PAUD juga, Pak. Oh iya. Nah,
selama ini menurut sepengetahuan saya di PAUD itu ada kecenderungan lebih penekanannya pada calistung. Sementara dari sisi kebijakan tersendiri itu sebenarnya kan di usia PAUD itu lebih ke penanaman sikap, pembentukan karakter dan seperti itu. Tapi fakta di lapangan ternyata lebih banyak cenderung sekedar menekankan calistungnya. Nah ini bagaimana sikap dari Himpaudi? Iya, ini adalah juga menjadi standar nasional pendidikan bahwa PAUD ini akan diakreditasi sesuai dengan standarnya. Ada 8 standar yang memang harus dipenuhi di lembaga PAUD supaya standar yang memang minimal itu bisa terpenuhi dulu. Terkait tadi yang pembelajaran calistung itu memang sebetulnya tidak boleh diperkenalkan ke anak usia dini. Edaran maupun himbauan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia terkait dengan ini adalah karena masa anak usia dini itu adalah masa bermain. Di mana dengan bermain sebetulnya dia belajar. Nah inilah yang perlu disadarkan kepada orang tua tentunya yang ingin menuntut terus kepada lembaga, kepada guru PAUD. Yang penting kalau anak saya lulus dari lembaga PAUD itu harus bisa baca gitu. Nah ini yang salah. Justru yang harus ditanamkan kepada orang tua penyadaran sekarang ini adalah bagaimana contoh yang kecil anak itu bisa antri, belajar sabar ya. Kemudian bagaimana anak itu bisa sopan kepada orang yang lebih tua. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak itu supaya mengenal Tuhannya. Ya, ini adalah pola-pola yang perlu ditanamkan sejak dini. Sebelum ke anaknya ya tentunya gurunya dulu paham. Artinya sekarang ini pola pembelajarannya memang tidak calistung dan tidak dibolehkan. Apalagi sekarang ini adalah ada wajib namanya Pak 1 tahun untuk PAUD, di mana menyiapkan aspek-aspek perkembangan yang tadi itu supaya dia masuk ke sekolah dasar siap dari aspek yang 6 perkembangan itu. Kenapa? Kalau tidak siap, bagaimana menghadapi ke kelas 1? Kelas 1 kan sudah tinggi pelajarannya. Ada tuntutan lagi kepada dari pihak sekolah dasar. Yang masuk ke SD harus bisa baca. Nah ini juga salah. Itu ada berbagai pihak yang harus kita sadarkan sebetulnya. Dari kebijakan, dari orang tua, dari lembaga pendidik, dan pendidiknya sendiri. Itu yang mungkin harus kita bongkar sehingga orang sadar bahwa oh ya, kebutuhan main di usia anak usia dini itu harus terpenuhi. Bukan waktunya untuk diberikan PR. Kalau untuk baca, tulis, hitung, seminggu aja mungkin bisa kalau dilesin. Tapi masa-masa emas itulah yang harus kita legitkan. Multiple intelligence, di mana kecerdasan majemuk adalah bagian dari fondasi dia nanti ketika dewasa. Ini yang perlu ditanamkan. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan sikap dari organisasi sendiri, dari Himpaudi itu, apakah ada semacam rule atau aturan? Misalnya kalau sekolah X mengadakan calistung, itu apakah ada teguran, apakah ada hukuman atau punishment yang lain? Apakah ada itu Bu? Kalau punishment kayaknya hukuman sih semacam kayak kalau punishment kayak ini ya. Tapi ini yang disadarkan itu harus gurunya dulu. Jadi guru ketika dia tahu bahwa ada kesalahan masif, malpraktek namanya Pak. Kalau kita memberikan pembelajaran itu secara calistung. Kami menghimbau juga kepada para guru dan lembaga PAUD Provinsi Banten bahwa bukan itu harapannya untuk mempersiapkan anak usia dini itu cerdas. Tapi harapannya adalah penanaman nilai-nilai tadi yang semuanya terangkum di dalam 6 aspek perkembangan yang harus dilejitkan sejak dini. Nah ini yang salah sebetulnya siapa? Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang pertama tentunya orang tua yang mungkin anak pinter itu anak yang bisa baca gitu loh. Anak yang bisa ngitung, anak yang bisa nulis. Kita tahu untuk menulis aja anak-anak dikasih pensil, mereka belum bisa pegang pensil Pak. Bagaimana menstimulasi anak itu supaya bisa menulis? Yaitu dengan bermain. Contohnya jangan menggunting. Ketika menggunting dia udah bisa, pastikan dia bisa nulis. Anak usia dini belum bisa menggunting, dia belum bisa Pak. Karena dia senang menggunting ya Pak. Ada hordeng digunting gitu. Nah sebetulnya itu latihan atau stimulasi yang akan menguatkan motorik halusnya.
Nah, inilah sebetulnya yang kita ingin pahamkan kepada pendidik, bahwa untuk dia bisa menulis ada tahapan menulis. Ya, tahapan penulis itu ya juga memang harus diberikan kepada anak kita sesuai dengan tahapannya. Jangan langsung masuk nih dikasih tulis, dikasih buku. Jadi identik kalau belajar itu adalah ada buku, ada alat tulis. Itu namanya belajar, itu salah banget. Padahal ketika dia main air, tuang-tuang air itu adalah fokus mata. Bagaimana motorik halusnya sudah bagus, berarti dia tidak akan tumpah menuangkan botol air ke botol di sini. Kemudian kocok-kocok, main kocok-kocok jadi busa itu ya Pak ya. Itu menyenangkan banget. Kenapa ini jadi berbusa? Nah, itu ada sains di sana sebetulnya diajarkan. Jadi memang ketika anak usia itu dibelajarkan dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi hari ini anak-anak paham gitu loh. Oh iya, makanya pembelajaran saintifik lah yang harus sekarang dilakukan di lembaga PAUD. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Nah, itulah ya salahnya. Ada ya, karena tadi dikejar sama orang tuanya, jangan sekolah di situ. Kalau dari sekolahnya anaknya lulus nggak bisa baca, jangan. Nah, itu salah besar. Nah, intinya ini disadar dengan parenting lah sebetulnya tadi, disadarkan bahwa orang tua, bahwa ilmu parenting buat guru-gurunya juga diberikan gitu. Jadi tahapan-tahapan itu menjadi penting sehingga generasi kita tidak akan, masa emasnya tidak akan terlewat begitu saja. Nah, ini yang menarik Bu, karena ada beberapa sekolah yang punya kesan kalau saya tidak mengajarkan calistung, saya nggak dapat murid. Nah, ini juga faktanya terjadi di lapangan seperti itu. Ini ada sebagian, tapi bagi saya tetap kami akan menjadi corong bahwa pendidikan anak usia dini itu bukan yang seperti itu. Satu, kami akan menyadarkan itu secara masif kepada lembaga dan guru-guru kami. Yang keduanya, ketika ada tuntutan seperti itu atau tidak mendapatkan murid, tidak, kalau pembelajarannya menyenangkan, kita yakinkan bahwa orang tua, oh ya, bahwa masuk ke sekolah ini, kurikulum yang akan diajarkannya disosialisasikan dulu. Pertama masuk sekolah, aturan sekolah, apa yang akan diajarkan, kemudian anak akan bisa apa di semester 1, anak bisa apa di 1 bulan, itu sebetulnya lebih akan menyenangkan dan dipahamkan kepada orang tua. Jadi semacam ada MOU dulu gitu ya. Jadi masuk pertama minimal orang tua dikenalkan dengan sekolahnya, jangan anaknya dulu lah kalau saya bilang begini. Ini loh sekolah kami, cara kami mengajar dan outputnya lulusan kami akan seperti ini loh. Nah, itu tidak akan terjadi tuntutan yang tadi. Jadi tinggal bagaimana kepala sekolah dan guru mengelola lembaga PAUD itu supaya lebih memang dipercaya oleh masyarakat. Saya mah nggak bakal ini, orang tua nggak akan kemana-mana loh. Kalau memang sekolah itu sudah menerapkan standar dan hal-hal yang memang sesuai dengan aturan mainnya atau rule di mana lembaga PAUD itu harus seperti ini, sesuai dengan standar 8 standarnya itu. Kemudian yang paling menentukan adalah kepercayaan bahwa memang lembaga PAUD yang didirikan itu adalah betul-betul sesuai dengan konsep perkembangan anak usia. Dia nggak bakal lari kemana Pak, Insya Allah. Jadi ada ketakut kehilangan murid, enggak. Yang sekolah yang mengatakan demikian, mereka tidak tahu bagaimana mengelola lembaga PAUD itu sendiri. Karena di lapangan banyak kita temukan kasus-kasus seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas kehadiran Ibu di studio. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat, terutama yang selama ini masih punya persepsi yang keliru sebenarnya bagaimana pendidikan di usia preschool atau prasekolah itu sendiri. Dan saya berharap Ibu berkenan untuk nanti lanjut di episode-episode berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, sahabat Kraita dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan apa yang beliau sampaikan, beliau paparkan. Nah, ini penting sekali, menarik sekali bahwa di usia preschool penekanannya adalah pendidikan karakter, pendidikan sikap,
Dan untuk mengenai calistung, kalaupun toh dikenalkan, hanya sebatas mengenalkan, tapi tidak boleh dipaksakan karena ini sangat mengganggu perkembangan anak pada tahapan berikutnya. Dan untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Nanti ini akan kita sambung pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.